menemui saya. Jadi hari ini maksud saya menemui Bapak adalah yang pertama ingin melaporkan perkembangan pendidikan guru penggerak yang sudah saya berikan. Kemudian nanti ada rencana aksi nyata di modul 1.4, mungkin nanti saya menunjukkan dari Bapak. Yang pertama izin melaporkan bahwa kegiatan CGP saya sudah berlangsung selama sekarang sudah menginjak 2 bulan, Pak. Jadi sudah masuk ke modul 1.4, di mana di modul 1.4 ini intinya saya sebagai guru penggerak harus bisa menggerakkan seluruh sekolah untuk menerapkan, mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita. Jadi budaya positif di sekolah itu intinya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sehingga anak bisa belajar dengan nyaman, sehingga apa yang digariskan di visi pendidikan bisa tercapai. Nah, saya alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah saya peroleh dan insya Allah akan saya aplikasikan di sekolah ini. Nah, hanya saja Pak, untuk mengaplikasikannya karena ini adalah cakupan sekolah, saya tidak bisa melaksanakannya secara pribadi. Maka saya harus menyebarkan, memberikan pemahaman yang sama kepada rekan-rekan sejawat, sehingga mengimbaskan. Nah, kebetulan di modul 1.4 ini salah satu bagiannya adalah aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini ya saya dituntut untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh khususnya terkait dengan budaya positif sekolah. Nah, terkait dengan hal itu saya memang sudah membuat rencananya Pak. Ini rencana aksi nyata yang insya Allah kalau Bapak izinkan saya akan pasangkan. Jadi untuk aksi nyata ini ada 3 kegiatan. Yang kegiatan yang pertama adalah ya sekarang, jadi saya mensosialisasikan ke Bapak terkait rencana, kemudian meminta masukan, dan kalau sudah disetujui saya masuk ke kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan yang kedua itu nanti saya rencananya akan mengadakan pengimbasan, jadi bentuknya seminar. Saya mengundang teman-teman, kemudian di sana saya akan berbagi ilmu yang sudah saya peroleh, khususnya terkait dengan budaya positif. Harapannya nanti teman-teman punya sepemahaman dengan saya, sehingga nah targetnya nanti setelah saya melakukan pengimbasan, rekan-rekan punya pemahaman yang sama, punya niat yang sama, dan punya visi yang sama. Nah, setelah kondisi itu tercapai, insya Allah mungkin bisa diaplikasikan konsep budaya positif ini. Nah, harapannya nanti ketika sudah diimplementasikan, apa yang diharapkan dari program budaya positif ini bisa berjalan di SMK, sehingga ya targetnya adalah pembelajaran di sekolah kita berpihak pada murid. Murid bisa belajar dengan aman, nyaman, sehingga menghasilkan siswa yang berbudaya positif, gitu ya. Salah satunya adalah indikatornya yang bisa dilihat dari disiplin mereka. Nah, khusus di budaya positif ini yang saya pahami bahwa disiplin anak itu sebetulnya tidak bisa dipaksakan, jadi harus bisa muncul dari dirinya sendiri. Nah, salah satu cara penanganannya adalah menggunakan segitiga restitusi ketika ada anak yang mengalami kasus atau masalah. Dan ini jelas butuh kerjasama semua pihak. Nah, jadi rencananya seperti yang di sana Pak. Mungkin mohon tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Burhan atas laporannya. Ya, selama ini kelihatan Pak Burhan menikmati sebagai peserta pendidikan guru penggerak. Jadi benar-benar pemahaman saya benar-benar diubah Pak. Awalnya terserah saya targetnya hanya ini pelatihan seperti biasa. Tapi ada perasaan semakin tertantang untuk melakukan perubahan. Artinya intinya dalam pendidikan guru penggerak, sebagaimana yang saya pahami juga, bahwa pendidikan guru penggerak ini kan domainnya, arahnya atau tujuannya itu adalah ingin merubah mindset guru. Yang tadinya guru berperan bahwa secara keseluruhan bahwa dialah sebagai tolak ukur untuk melakukan perubahan pada peserta didik. Tapi dalam pendidikan guru penggerak, bagaimana dia menjadi seorang yang bisa mengembangkan seorang peserta didik berdasarkan kemampuan yang ada dalam diri dia, ya, dalam bakat. Oke, terima kasih tadi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Burhan, rancangan akan dibuat. Salah satunya tentang aksi nyata budaya positif.
Nah ini juga saya terima kasih banyak. Ini Pak Burhan sudah membuat program ini, karena ini juga yang lagi akan kita buat di program di SMK 1 Cidahu ini, dimana karena kita saat ini sudah dipercaya sebagai sekolah penggerak atau sekolah pusat SMK pusat keunggulan, tentunya di sana nilai-nilai pembelajarannya harus sudah berpusat pada peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan kan juga harus mulai bagaimana bisa memberdayakan semua guru bisa bergerak bersama dalam hal mengembangkan minat dan bakat peserta. Nah, dengan adanya program ini saya sangat mengucapkan terima kasih dan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Burhan selaku salah satu peserta yang mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini. Nah, mudah-mudahan implementasi ini menjadi salah satu jalan ya yang ada di SMK 1 Cidahu ini untuk bisa bersama-sama merubah mindset guru, sehingga peran guru sebagai perubahan arah pendidikan untuk memerdekakan peserta didik ini bisa berkembang sesuai dengan budaya atau nilai-nilai yang harusnya dianut. Munculnya tidak menjadi seperti guru mengintervensi ya, sehingga murid mengikuti pembelajaran karena takut, tapi bagaimana dia mengikuti pembelajaran atau melaksanakan disiplin-disiplin sekolah itu karena kesadaran yang ada dalam dirinya. Nah, harapan saya apa yang dilakukan Pak Burhan ini betul-betul bisa diterapkan. Saya akan mendorong dan membantu Pak Burhan sesuai dengan kebijakan yang saya punya sebagai kepala sekolah. Artinya akan membuat kebijakan bagaimana pendidik di sini bisa bersama-sama. Karena ini dibutuhkan ini kebersamaan, kolaborasi. Pak Burhan tidak akan bisa bergerak sendiri kalau tidak ada dukungan dari teman-teman. Sehingga saya akan membuat kebijakan untuk bagaimana apa yang sudah dilakukan Pak Burhan ini kemudian disampaikan guru sebagai bentuk pengimbasan, dan guru harapan saya bisa melakukan juga penerapan apa yang nilai-nilai budaya positif ini. Nah, kemudian mari kita susun bersama Pak Burhan. Saya minta dibantu bagaimana Pak Burhan sudah melihat kondisi sekolah kita ini, petakan hal-hal yang mengarah di mana kekuatan kita yang sudah kita jadikan sebagai budaya positif menjadi meningkat. Ya. Tetapi hal-hal yang ternyata mengarahkan kita menjauhi dari budaya positif ini, bagaimana kita kurangi sedikit-sedikit. Nah, ini saya minta dibantuan dari Pak Burhan selaku guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi program kita untuk memperbaiki 4 tahun ke depan sesuai dengan visi kita yang kita rancang saat ini ya. Nah, harapan ini nanti Pak Burhan juga bisa berkolaborasi bersama tim pengembang SMK 1 Cidahu supaya ini bisa masuk, sehingga nanti penerapan budaya positif ini betul-betul tidak hanya sekedar teori bercerita, tetapi menjadi suatu dasar yang kuat di SMK 1 Cidahu ini. Itu mungkin wujud dukungan saya kepada Pak Burhan terus melakukan perubahan, hadirkan bahwa SMK 1 Cidahu betul-betul mampu menerapkan positif itu. Ya. Ya, terima kasih Pak atas dukungannya. Kemudian mohon izin acara yang kedua itu nanti tanggal 20 Oktober ya Pak. Jadi mohon izin menjadi tempatnya. Silakan dipakai aja ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Burhan. Sukses ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Cidahu Bapak Muhammad Alwi MTFPI, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Cidahu. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, kita bisa berkumpul bersama dalam acara Diseminasi Konsep Budaya Positif Sekolah sebagai bentuk aksi nyata calon guru penggerak dalam rangkaian pendidikan guru penggerak yang akan dibawakan nantinya oleh Pak Burhan. Saya selaku moderator izinkan untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada agenda hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua prakata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga paparan materi diseminasi, yang keempat diskusi, dan yang terakhir penutup.
Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Beranjak ke acara yang kedua, yaitu prakata dan sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Cidaun kepada yang terhormat Bapak Muhammad Alwi MTRPI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Burhan selaku pelaksana kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diimplementasikan di SMK 1 Cidaun. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti atau lagi proses pendaftaran ya dalam berpindah. Bagian dari yang Bapak Ibu lakukan adalah seperti ini prosesnya ya, implementasi dari beberapa kegiatan bereskan kembali ya. Oke. Nah, inilah beberapa kegiatan yang nanti juga akan dilakukan ya kalau pada saat nanti bagian lulus ya. Nah, sebagai kepala sekolah saya mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan. Dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas ya. Akhirnya karena tugas seperti yang ketika kemarin ya, kemudian yang PPD Pak Iris ya, ada tugas yang diberikan, kemudian kita lakukan, kita buat video, kita buat laporan, tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Nah, saya berharap mari kita buat tindak lanjut sebagai bukti nyata bahwa kita betul-betul bertanggung jawab, komitmen dengan apa yang kita lakukan. Nah, salah satu itu adalah salah satu yang disebut dengan budaya positif ini ya. Sebab budaya positif ini adalah sesuatu yang kita rancang bersama dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik, layanan terbaik kepada, karena kita kan fungsinya adalah pelayan publik ya. Ya, memberikan layanan terbaik kepada anak didik kita, mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana nilai-nilai itu kita bisa praktekkan dalam kegiatan kita sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur negara, baik yang sebagai aparatur sipil ataupun sebagai tenaga honorer. Kita terikat dengan yang disebut dengan kode etik guru ya. Ya, kode etik guru apapun yang kita lakukan dasarnya di sana. Nah, kode etik itulah yang melahirkan nilai-nilai komitmen kita untuk menerapkan yang disebut dengan budaya positif. Nah, nanti akan dibahas oleh Pak Burhan apa saja yang disebut dengan budaya positif, bagaimana implementasinya. Nah, kalau saya sebagai kepala sekolah hanya mengingatkan, mari kita komitmen dengan hal tersebut. Artinya jangan kita membuat rancangan hanya sekedar rancangan saja, laporan, tetapi implementasinya ambat setelah selesai kegiatan. Kembali lagi ke semula, mau lagi gitu. Pada saat misalkan kemarin kita P3K dikuatkan dengan orientasi, mau mengerjakan tugas subuh-subuh juga jam 4 hadir laporan gitu. Kemudian di sana pada saat kita seminggu ya minggu 2 hari membiasakan diri untuk berolahraga, mengikuti kegiatan-kegiatan. Tetapi begitu selesai mau lagi gitu, hadir ke sekolah biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Dan harapan saya itu yang kita coba rubah. Nah, begitu pula yang yang PPG ya Pak Eris ya. Nah, kan ada tindakan sekarang yang kita perlu lakukan. Bapak, kita
kita semua sekarang dituntut dengan bukti karya kan. Setiap hasil yang Bapak lakukan bukti karya, laporan yang Bapak Ibu lakukan bukti karya. Dan bukti karya itu kan kita selalu melaporkan pasti hasilnya positif tindakan yang kita lakukan. Nah, saya berharap mari kita buat bukti karya itu menjadi sesuatu yang kebiasaan yang kita akan lakukan. Nah, kebiasaan kita lakukan bukan hanya kita tuangkan dalam laporan, tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang lakukan. Nah, saya berharap kemudian tulislah hal tersebut. Yang jadi kekurangan kita adalah menulis setiap apa yang kita lakukan menjadi suatu catatan penting, menjadi tulisan kita yang di kemudian hari bisa kita buka kembali, ya, menjadi catatan kita. Karena berbagai problem yang terjadi di sekolah yang dialami oleh Bu Teti, yang dialami oleh Bu Cita tidak akan sama cara dan metode pendekatannya gitu. Nah, berbicara tentang konsep budaya positif adalah berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, lingkungan tempat kita bekerja. Bukan hanya bekerja siswanya saja, tetapi kita sebagai guru gitu. Saya sebagai kepala sekolah dengan Bapak dan Ibu sebagai guru gitu. Bagaimana terjadi hubungan yang kuat, ya, saling mendukung satu sama lain. Program yang kita tuangkan berdasarkan visi dan misi sekolah yang tujuannya adalah menghasilkan sekolah yang bisa memberikan layanan terbaik kepada peserta didik bisa kita wujudkan dalam implementasi kita berikan kenyamanan kepada peserta didik. Peserta didik merasa puas dengan apa yang kita berikan. Peserta didik merasa enak pada saat dia datang ke sekolah. Nah, inilah yang nanti muncul di dalam budaya positif, sehingga apa yang disampaikan Pak Burhan mudah-mudahan merangsang, bukan berarti Pak Burhan mengajarkan, ya. Ini loh, ya, saya yakin juga Pak Burhan juga belum menerapkan hal tersebut secara utuh. Tetapi mari jadikan bahan diskusi hal yang masih kurang di kita, yang ternyata jauh dari nilai-nilai budaya positif. Saya berharaplah kita temukan hal tersebut, kemudian kita perbaiki bersama-sama. Bukan berarti Pak Burhan karena dia ada tugas kegiatan buat aksi nyata ini kemudian memikirkan Pak Burhan. Tapi saya berharap mari kita bikin sama. Ya, yang hadir di sini saya berharap bersedia hadir bukan karena paksaan atau permintaan dari Pak Burhan supaya menemani kita, tapi saya berharap mari datang ke sini untuk bisa mengenal lebih dalam apa yang budaya positif, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita kan sebagai guru bisa kita coba terapkan sedikit demi sedikit. Apalagi yang berhubungan dengan pembentukan karakter, mata pelajaran pembentukan karakter, ya, Pak Nurusli, kemudian Bu Teti, Pak Irawan, itu kan mata pelajaran sebenarnya tujuan outputnya adalah pembentukan karakter. Pak Irawan supaya bagaimana siswa sehat, ya, karakter yang kuat, terloyo gitu kan. Nah, kemudian Pak Nurusli menanamkan nilai-nilai rohaninya, spiritualnya. Bu Teti kan menanamkan nilai cinta tanah air, itu karakternya. Ya, kalau yang lain adalah menguatkan setelah nilai-nilai karakter ini supaya pengetahuannya lebih kuat lagi, ya, dalam hal pembelajaran, misalnya ya Pak Eris di mata pelajaran informatika, kemudian bercita matematika bagus dia, dan Pak Tian nilai seni. Nah, saya berharap itu sehingga bukan sekedar hanya hadir dalam sesi video saja Pak Burhan, ya, tapi saya berharap mari diskusi ini melahirkan sesuatu hal yang kita bisa rancang menjadi program menguatkan SMK ke depan menjadi lebih baik. Harapan saya demikian. Ya, kita berupaya untuk tidak muncul dalam diri. Saya sudah melaksanakan tugas. Saya sebagai guru, saya sudah masuk kelas, sudah selesai. Tapi bagaimana kita sama-sama berpikir visi yang kita bangun bersama ini, misinya bisa terpenuhi 4 tahun ke depan. Sebab bukan saya saja yang memikir, harapan saya kepada Ibu, dukungan kepada Ibu. Sebab kalau cuma saya memikirkan tidak akan terpenuhi. Tapi kalau tidak ada dukungan yang kuat, nah dukungan ini apa? Kita bentuk dari kolaborasi. Nah, ini sebenarnya yang diarahkan dalam budaya positif. Budaya positif ini bisa kuat manakala kolaborasi, kerjasama yang utuh di semua komponen yang ada dalam satu satuan pendidikan itu, kemudian pemikiran yang sama, pasti akan terwujud. Tapi kalau masing-masing berpikir sendiri-sendiri tidak akan terwujud, gitu, ya.
Ini kata pembuka dari saya. Terima kasih Pak Burhan. Harapan saya nanti ke depannya, kalau Bapak dan Ibu punya sesuatu yang ingin dilakukan dan ingin kita terapkan bersama, tidak hanya karena tugas. Saya Bu Mirna, apa Bu Mutiara, atau Pak Helang, ada sesuatu yang ingin kita bentuk di sekolah, sok dirancang, kemudian kita diskusikan bersama, sehingga menghasilkan ini hasil pemesan kita untuk mengembangkan SMK 1 Itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Ya, sekolah ini menjadi harapan untuk anak kita yang di Jalur Selatan. Sekolah negeri yang sebenarnya sudah punya nama gitu. Tapi nama ini kalau kita tidak jaga dan tidak kita besarkan terus akan surut nantinya gitu. Ya, sekarang kan image masyarakat menganggap bahwa anak SMK tidak untung. Ya, tukang guru, SMK. Nah, itu coba kita harus bersama. Ya, positif dengan apa? Penerapan nilai-nilai budaya positif ini sebagai kebutuhannya. Itu yang kita sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Tidak lain tidak bukan saya ingin kita bersama-sama. Saya juga masih banyak kesalahan, masih banyak kelemahan. Tapi saya butuh dukungan dari Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Ya, semua mari kita sama-sama berkomitmen melahirkan SMK ini mampu menerapkan nilai budaya positif. Kalau ini bisa kita terapkan, sekolah kita yang disebut dengan SMK berintegritas itu akan terwujud. Apalagi sekarang itu sekolah SMK pusat keunggulan kan. Nah, mau diunggulkan kurang, kita ajak bersaing anak kita dengan ilmu pengetahuan mungkin kalah gitu. Tapi kalau kita kuatkan dengan sisi skill, karakter, bisa saja lebih baik gitu ya. Ya, contohnya kita banyak yang muncul di skill individu dia kan, yang silat, yang pramuka mungkin dia lebih bagus, lebih kuat dalam mental, kan bisa saja lebih muncul gitu ya, Itu saja. Saya terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KS atas sambutan dan arahannya serta motivasi untuk kita semua supaya bisa memberikan layanan terbaik untuk peserta didik, dan setelah mendapatkan penjelasan nantinya tentang nilai-nilai positif dari apa yang dipaparkan Pak Burhan, semoga bisa kita implementasikan bersama dan kita tidak kembali ke pengaturan pabrik sebelumnya. Amin. Sekarang pabrik. Dalam pabrik berarti jurusan ya. Dari penjelasan mari selalu dibersihkan antivirus. Karena sepertinya dari Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin mendapatkan pemaparan dari Pak Burhan, maka berikutnya kami aturkan ke Pak Burhan. Dipersilakan untuk memaparkan materi. Jadi pertanyaan sudah tampak kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati juga, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih dan penghargaan yang besar saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir. Kemudian terima kasih Bapak KS yang telah memfasilitasi saya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, di mana dalam kegiatan guru penggerak itu saya bukan hanya dituntut untuk bisa menyerap ilmu saja gitu ya, dari pendidikan tersebut, tapi juga dituntut untuk bisa men-share, membagikan apa yang sudah bisa saya peroleh, sehingga ya saya ketika ingin mengaplikasikan apa yang saya peroleh di CGP pada kegiatan sekolah itu, saya tidak sendiri ya Pak KS ya, tapi karena tadi seperti Pak KS bilang butuh kolaborasi. Nah, salah satunya ya saya hari ini ingin men-share mungkin dalam bentuk acara seminar. Tapi walaupun ini nama acaranya seminar, tapi intinya kita diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Karena sebetulnya yang akan disampaikan itu bukan hal yang baru bagi kita, karena kita adalah pendidik. Untuk berikutnya langsung saja mungkinnya Bapak Ibu izin saya menyampaikan paparan materi. Adapun tema materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang konsep budaya positif.
Pertama kita pahami dulu apa itu budaya positif. Jadi budaya itu perilaku atau tingkah laku ya, yang biasanya berawal dari nilai-nilai positif yang kemudian diyakini bahwa itulah benar. Karena sudah diyakini, dilaksanakan, dan dilaksanakannya bukan sekali dua kali, tapi terus secara konsisten menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini kalau terus konsisten nantinya akan berubah jadi karakter. Nah, kalau sudah menjadi karakter, ini akan menyebar ke seluruh masyarakat dan jadilah budaya, gitu ya. Makanya di negara tertentu ada budaya yang khas Jepang, budaya antri dan sebagainya, karena memang sudah konsisten. Dan itu berawal dari nilai-nilai yang diyakini diterapkan secara konsisten. Nah, konteksnya kita adalah budaya positif di sekolah. Nah, jadi harapannya Pak KS nanti kita itu bisa membentuk suatu karakter tingkah laku anak yang bukan hanya taat. Misalkan anak taat itu bukan hanya karena takut, tapi benar-benar sudah jadi karakter, sudah jadi budaya, gitu ya. Jadi yang kita harapkan sehingga kalau sudah terbentuk budaya positif, anak-anak sebagai subjek utama di sekolah ini bisa belajar secara maksimal, aman, nyaman, sehingga ya profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan bisa tercapai. Itu terkait dengan budaya positif. Nah, insya Allah untuk hari ini ada banyak topik yang disampaikan, tapi kita poin-poin intinya saja karena keterbatasan waktu. Kita awali dengan konsep yang pertama tentang disiplin ya. Jadi banyak nilai-nilai positif yang perlu ditanamkan, tapi sebetulnya bisa diramu dalam satu kata, disiplin. Ya. Jadi ketika anak sudah membudayakan disiplin dalam dirinya, maka sebetulnya semuanya sudah beres. Ketika anak taat aturan semuanya, maka karakter yang lain bisa terangkum. Ya. Nah, pertama kita coba seragamkan dulu pemahaman kita tentang disiplin. Jadi terus terang saya selama ini ya, terserahkan dengan materi ini. Jadi saya menganggap dulu disiplin itu artinya anak taat aturan. Ketika disuruh ini ikut, ketika disuruh itu dan sebagainya, taat, patuh dan sebagainya. Tapi ternyata disiplin itu lebih dari itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bukan hanya taat saja, tapi disiplin itu sebetulnya kalau menurut teori ya, teori disiplin itu adalah sesuatu yang bersumber dari diri anak. Jadi anak patuh itu bukan karena takut, bukan karena dipaksa, tapi karena memang dia ingin, ada keinginan, ada motivasi dalam dirinya. Ya. Nah, disiplin seperti inilah yang nantinya bisa berubah jadi budaya. Kalau yang dia taat aturan karena takut, karena ingin dihargai, itu dia taat ketika ada hukuman. Kalau sudah tidak dihukum, ya tidak taat lagi. Dia taat karena sudah dikasih hadiah, ketika sudah tidak ada penghargaan, ya tidak ada. Jadi bukan budaya, jadi taatnya itu hanya sifatnya sementara saja, gitu ya. Sedangkan yang mau kita target adalah si taatnya itu adalah karena memang dia yakin, dia butuh. Dan jangkanya kalau dia sudah yakin, maka ketaatan itu bukan hanya sementara, insya Allah jadi budaya yang akan dia terapkan dalam kehidupan saya. Nah, tentu ini menjadi hal yang kita impikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan dengan ini. Kita coba benahi pemahaman kita tentang bagaimana cara kita mendisiplinkan anak. Nah, selama ini menurut penelitian, jadi selama ini kita ternyata saya sendiri ya terutama berilusi. Saya berilusi bahwa saya sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Tampaknya memang bisa, tapi ternyata sebetulnya tidak bisa. Sebagai guru kita tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Kita menyuruh anak memang pada saat itu dia mau, tapi bukan berarti kita sudah mengontrol anak. Ya, ketika misalkan saya ngambek, marah, nyuruh anak, dia memang nurut pada saat itu. Tapi ketika sudah tidak ada saya, berarti ilusi sebenarnya kita bahwa kita mengontrol anak, gitu ya. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat anak bersalah itu bisa menguatkan karakter kita. Cap anak kamu nakal, kamu jelek dan sebagainya, itu bisa membuat dia berubah jadi baik. Ternyata ilusi Bapak Ibu, nggak akan bisa mempan dengan cara seperti itu, tidak akan terbentuk karakter yang baik dari anak. Kemudian termasuk ini juga bahwa ketika kita memberi penguatan positif, kita ngasih penghargaan, anak yang berprestasi dikasih hadiah, anak yang nurut dikasih piagam dan sebagainya. Mungkin kita menganggap bahwa itu bisa membuat dia berkarakter baik, tapi ternyata tidak. Karena dia berbuat baik karena ada penghargaan, karena ada hadiah. Ya, jadi bukan karakter nantinya. Jadi ya pamrih ya nantinya.
Dan terakhir kita berilusi bahwa kita sebagai guru berwenang nih kita ngatur-ngatur anak. Padahal sebelumnya tidak. Yang berwenang mengatur perilaku seorang anak ya dirinya sendiri. Itulah yang disebut karakter. Saya misalkan disiplin. Disiplin yang saya lakukan karena niat saya ingin disiplin, maka itu karakter. Tapi karena saya disiplin karena dicarikan ke PKS, itu bukan karakter. Ya itu jadi ilusi benar. Berarti kalau mau menunjukkan disiplin yang benar-benar itu harus bersumber dari diri anak. Gitu ya. Bukan tanpa paksaan. Jadi kuncinya disiplin itu tidak bisa dipaksakan sebetulnya. Disiplin itu harus ditumbuhkan. Harus berasal dari kesadaran si anak. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Nah berikutnya, maka muncullah kata-kata disiplin positif. Jadi dalam hal ini, dalam materi ini sebetulnya kita akan dituntun bagaimana cara menumbuhkan disiplin yang motivasinya dari dalam diri anak, bukan karena takut, bukan karena paksaan, bukan karena pamrih ingin dihargai atau ingin dipuji. Nah, bagaimana caranya? Kita balik dulu ke awal. Ini semuanya berawal dari kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu diciptakan punya kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar inilah yang jadi motivasi semua. Semua aktivitas manusia yang dilakukan, murid-murid kita terutama, ya awalnya dari kebutuhan dasar ini. Mereka itu butuh kebebasan, kita ya, bukan hanya anak-anak kita. Butuh kebebasan, butuh penguasaan, butuh kasih sayang, butuh bertahan hidup, butuh kesenangan, dan butuh rasa diterima. Gitu ya. Nah inilah yang jadi motivasi seluruh kegiatan kita. Dan pelanggaran itu, kejahatan, pelanggaran dan sebagainya berawal dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini. Anak nakal, kalau kita telusuri ternyata oh di mana teh anak yatim tinggal dengan orang tuanya, berarti karena tidak ada kasih sayang. Anak yang disiplin melanggar keluar kelas, oh karena lapar dia. Nah berarti sebetulnya pelanggaran itu timbul ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Maka untuk memunculkan disiplin ya kita pastikan dulu ini terpenuhi, baru bisa muncul motivasinya untuk berubah. Apa saja kebutuhan dasarnya? Yaitu kebutuhan dalam hidup ya, kesehatan, terutama makan. Kalau anak tidak sehat, anak lapar, gimana mau patuh? Ya, jadi pastikan dulu bahwa kebutuhan kita hidupnya terpenuhi. Kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu sama seperti kita, butuh disayangi, butuh diterima, dihargai. Ya, biasanya anak-anak yang banyak ulah, banyak tingkah, itu mereka kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Terus penguasaan, semua anak butuh otoritas ya. Ketika kita itu butuh karena kita itu butuh pengakuan. Makanya anak-anak cari perhatian karena dia ingin diakui bahwa ini ada saya, ini saya bisa. Termasuk kita. Berikutnya kesenangan. Ya, semua orang ingin kesenangan. Maka anak ketika bosan, ketika itulah awal mula dari pelanggaran. Ya, jadi makanya masuk dalam undang-undang PKS bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, disitulah awal dari pelanggaran, gitu ya. Anak bosan, anak ngobrol, anak HP dan sebagainya. Nah, yang berikutnya kebebasan anak itu. Nah, makanya tugas kita di sana bagaimana kita memenuhinya, tapi dengan benar gitu dalam rangka menunjukkan disiplin. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Semua perlu kebebasan. Ya. Jadi kebebasan, jadi semua orang itu pasti tidak mau dikekang, Pak. Jadi punya harus punya profil sendiri. Jadi ketika dia dikekang, disitulah muncul awal mula adanya pelanggaran atau kesalahan. Berikutnya kembali ke tadi, disiplin yang baik itu sebetulnya adalah disiplin yang muncul dari keinginan sendiri, muncul dari kesadaran, muncul dari keyakinan. Oh, saya tepat waktu memang saya harus tepat waktu. Bukan karena saya tepat waktu, karena aturan, karena sih hukum dan sebagainya. Maka kalau berdasarkan ilmu teorinya, jadi motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Eksternal itu tadi yang dari luar, dari guru, dari lingkungan, dari teman. Sedangkan kalau internal ya dari dalam kesadaran manusia. Nah ini posisi kontrol ketika ya kita kan posisinya sebagai guru ya, maka kita ya pasti ingin mengontrol anak.
dan kita memang berhak untuk mengontrol dan harus dikontrol. Tadi kebebasan itu memang harus dipenuhi, tapi kebiasaan yang seperti apa? Nah, tugas kita untuk mengontrol kebutuhan tersebut itu terpenuhi dengan sesuai kadarnya, sehingga ya tadinya yang diarahkan adalah ke arah positifnya, bukan ke arah negatifnya. Dan ini kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa biasanya menggunakan 5 cara ini ketika ingin mengendalikan sesuatu, ingin membuat atau kita kadang-kadang berposisi sebagai penghukum. Anak telat, telat, susah, hukum. Nah, memang secara kasat mata anak akan disiplin, akan nurutnya. Tapi apakah dia akan besok yakin tidak akan mengulangi? Besok bisa jadi tetap, tapi perlu ditungguan dia, perlu pikir dia, karena bukan dari dia hanya akan patut lah kalau ada tukang hukum ya. Pak Usop mah ada suka hukum, taat patuh. Hari pas saya mah saya terang hukum. Jadi pilih-pilih. Karena posisinya sebagai penghukum, dampaknya seperti itu ke anak. Dan yang lebih parah, kalau kita menggunakan posisi ini timbul dendam. Ada kasus anak yang awas yang segede orang Nigeria. Nah itu adalah dampak negatif ketika kita berposisi sebagai penghukum. Jadi anak memang patuh, tapi akhirnya dihatikan maka sampai dendam. Itu posisi pertama. Posisi kedua, kita kadang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Mana ya? Itu si mamaku masuk ngapoe aduh belajar demi kamu tidak merasa bersalah. Memang anak sadar, tapi dampaknya adalah dia itu merasakan dari aduh berarti saya ada pembuat masalah, saya ada nakal. Nah itu tertanam dalam pikirannya. Jadi not sampai kagak oke karena dia sudah ada mental block bahwa saya dulu saya anak nakal, maka ya kedepannya ya kriminal ya, gitu ya. Kemudian kita proses sebagai teman, nah ini mah cari aman ini mah atau jam, kenapa gitu? Kelat ya, oh gitu, umatnya sebenarnya. Itu udah aja bapak, gitu ya. Jadi ya sih kebetulan ya. Nah dengan kayak ini memang bisa sih membuat anak jadi disiplin, tapi nantinya dampaknya adalah dia kurang bisa menghargai orang lain, dia bergantung pada orang lain. Dan terakhir ada posisi belum yang keempat ada posisi sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini hati tegas, jadi tidak menghukum, dia hanya mengingatkan anak, kamu telat, ya Pak. Kamu tahu aturan telat? Tahu Pak. Terus kalau telat gimana? Ya konsekuensinya harus dihukum Pak. Apa hukumannya? Terus apa? Ya sudah enggak. Ini bukan hukum, tapi hukum aturan dia. So kata aturan netes posisi sebagai pemantau. Nah, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini, nah inilah yang diharapkan dari budaya positif kok. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, insya Allah motivasi disiplinnya itu timbul dari kesadaran dia sendiri. Ya, jadi kalaupun dia nurut, insya Allah ya nurutnya itu permanen gitu ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ada penghargaan, tapi karena emang murni dia sadar saya berbuat salah, saya ingin memperbaiki dan sebagainya. Maka posisi kita harus sebagai manajer. Ya. Untuk berperan sebagai posisi manajer bisa banyak cara, ada berbagai metode. Nah, salah satunya adalah metode restitusi. Jadi metode restitusi itu adalah salah satu metode ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Adalah kita ketika menemukan anak yang kasus, kita itu menciptakan kondisi, jadi kita menciptakan kondisi bahwa dia menyadari dan kesadarannya bukan karena kita, kemudian dia tahu bahwa dia salah, bukan karena kamu salah, nggak kayak gitu, tapi dia sadar, oh saya itu benar berbuat seperti itu salah. Kemudian, nah dari situ ketika sudah timbul kesadaran yang timbul dari diri, baru dia sama-sama dibimbing. Bagaimana mencari solusinya, gimana ketika dia berbuat kesalahan atau solusinya gimana. Jadi targetnya supaya tidak terulang, bagaimana solusinya supaya ke depan tidak terulang lagi. Itu yang disebut sebagai restitusi. Nah, adapun secara teorinya tahapan restitusi ada tiga restitusi, makanya disebut tiga restitusi.
Jadi ketika kita menangani siswa ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan siswa, dan terakhir menanyakan keyakinan. Tahap pertama itu stabilisasi identitas. Jadi kita kan tadi jangan sampai anak itu ketika dia berbuat kesalahan dia mencap dirinya sebagai seorang kriminal, sebagai seorang yang gagal. Itu dia motivasi, kita udah mengangkas, menjatuhkan dia itu anak, dia tidak akan ada motivasi. Ada yang menangis. Kalau tiba hal saya kira. Nah makanya ketika dia melanggar, ada anak yang melanggar, maka langkah pertama adalah stabilisasi identitas. Caranya gimana? Sadarkan bahwa anak salah itu wajar. Memang manusia kan yang saja, manusia salah wajar. Sadarkan, apa-apa kamu sadar salah. Tapi yang kemarin yang tidak apa-apa dulu, ya. Jadi intinya stabilkan bahwa dia itu bukan sebagai stabilkanlah supaya jangan sampai dia mencap dirinya. Kalau sudah dia mencap dirinya nakal, ya udah tidak akan ada usaha dia untuk perbaiki diri. Kemudian tahapan yang kedua adalah validating misbehavior. Jadi dalam validasi tindakan yang tidak sesuai. Jadi pada tahapan ini anak dibimbing, ditanya dengan dipancing dengan pertanyaan, dia supaya menyadari kesalahannya. Dan dia tanya dulu, kamu telat, kenapa telatnya? Oh ini ya sudah. Terus dikasih positif lagi. Udah misalkan kamu telat karena bantuin dulu bapak, ya udah dihargai dulu. Oh, kamu bagus, sudah bagus kamu sudah mau membantu dulu orang tua. Tapi apakah dengan telat itu solusi atau justru nambah masalah? Ya. Jadi dia itu tersadarkan, oh iya benar. saya salah itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ada dia untuk perbaiki. Dan kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu, nah siswa itu baru diajak mencari solusi. Jadi dimulaikan dengan digali lagi keyakinan dia. Menurut kamu ini mah, kamu telah itu apakah memang sesuai dengan hati nurani kamu? Jadi kita tidak pada prinsipnya Pak Ustaz, semua manusia itu baik kan ya Pak Ustaz ya, fitrahnya adalah baik. Maka kita galilah fitrah itu. Kita gali fitrah itu dengan ya dipancing dengan beberapa pertanyaan terpancing. Ketika sudah tersadarkan, baru cari solusi. Bagaimana? Kamu yakin bahwa itu salah? Iya, saya menjadi salah. Lantas kalau begitu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ya sudah Pak, saya yakin ini salah. Saya akan berjanji ke depan akan tidak mengulanginya lagi karena saya memang sadar bahwa saya salah. Dan apa yang dapat saya lakukan? Nah sebagai bentuk penebusan salah saya ya saya nanti ketika telat saya siap Pak. Saya telat dijemur. Nah jadi kata-kata hukuman dijemur di lapang itu bukan dari guru, tapi karena keinginan dia. Sehingga ketika dia menjalani katakanlah konsekuensi, dalam hatinya bukan tapi dalam hati, saya sadar ya. Ini seperti itu. Ya. Tapi ini teori ya, ya. Apa prakteknya kita sudah. Ya. Nah itu langkah-langkah ini sih. Jadi harapannya. Ya. Tapi dan saya ini bukannya teori, saya sudah mempraktikkan Pak. Tapi sebelum ke prakteknya, ini mah kita yang idealnya dulu ya, Pak. Kita lihat dulu yang ideal dulu ini mah. Ideal dulu bagaimana sih restitusi itu dijalankan? Seperti ini contohnya. Jadi mas skenario dia lancarnya langsung. Pekerjaannya selalu dicontoh oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian. Video langsung. Ini suatu video langsung. Dia langsung. Videonya masuk videonya masuk Oh gitu. Ya itu. Bapak ya. Menggunakan sedikitnya restitusi. Guna tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus berkarya dengan kita. Iya bu, ada restitusi.
juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Ketiga, restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika. Iya, Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika harus menulis mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya, tugas juga selalu contek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah, Bu. Saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya beberapa kerjanya, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam saja? Saya harus Jadi, validasi tindakan kesalahan. kesalahan. Dika lebih contek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari kelas 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru. Sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Ajis, semua kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Bu, sambil main HP. Kalau tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Tahu, Bu, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang sekitar, pekerjaan yang tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak. Kamu sudah menemukan solusinya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu. Itu kan namanya simulasi ya, jadi emang sudah diskenariokan, tapi itu hanya ingin menjelaskan tahapan-tahapannya. Jadi Saya ingin buat contoh Tuhan. ya, tapi ya, jadi intinya tadi restitusi itu kembali ke tadi ya, motivasi. Jadi anak itu dia itu berubah itu bukan karena dipaksa. Karena tadi kalau dia berubah karena dipaksa, dihukum, maka dampaknya memang cepat. Dihukum mereka nurut seperti itu. Tapi ya tidak bisa menjamin ini akan berlanjut terus sampai dia dewasa, ya. Atau bahkan lebih parah lagi, ya dendam. Justru banyak yang timbul adalah dendam, buruk. Terus kalau tadi dengan penghargaan dan sebagainya, memang dia nurut, ya tapi jadinya sayang pamrih anaknya.
Tapi ketika dia timbul kesadaran bahwa dia salah yang mungkin insya Allah jadi panjang. Hanya saja mungkin Pak Wi tentu aja tidak instan juga sih. Kalau dihukum sekali itu langsung nurut. Tapi kalau pakai restitusi butuh proses. Ya. Iya, Pak. Dan saya sudah coba Bapak Ibu. Hari ini beres mana? Nah, saya udah coba Pak Wi. Nah, tapi ke saya juga yang saya rasakan Pak Wi ketika menggunakan ini, jadi lebih santai. Ketika saya pakai emosi, sampai dan marah. Ngurus emosi, nggak sengaja, kayak ngajar, ngambek pula, begitu ngajar. Iya. Iya, tapi ya itu. Tapi ketika menerapkan ini, kerasa ini, jadi sebenarnya santai. Ini bukan tentang diri saya, tapi tentang diri anak tugas saya. Dan sekarangnya juga dia santai juga, tidak dendam, tidak menjawab sedikit. Saya 3 kali Pak KS menerapkan metode ini. Ada yang 1 berhasil, yang 2 gagal. Belum berhasil. Nah, nanti mungkin ini bahan diskusi buat kita. Nah, saya juga bikin ya. Tapi yang saya buat ini tidak pakai skenario. Ketika ada pelanggaran langsung gitu. Kalau tadi mau dipikir bahasa kata saya. Kalau itu tanpa rekayasa ini. Cuma ada lama gitu. Nah, ini ceritanya ke 5 anak ini pas kemarin masuk ke PKL seminar, yang lain ikut seminar, dan ini pada nongkrong baru. Nah, langsung panggil, coba lah metode ini. Ayah masalah ini. Kan ya, sudah tahapan akhir. Nah, ini sampaikan lintas. Nah, inilah lama itu. Jadi dari ke-5 ini sebetulnya belum bisa diukur, tingkat keberhasilan baru sekali. Tapi sementara siapa itu si Eka sampai kita tetap programnya. Ibu nama saya ada perubahan Suci, kemudian si Lu, 5 ada perubahan. Jadi kemarin ketika ada acara, ketika ada CT, ada pelajaran, dia langsung datang. Itu minimal ada lah yang rasa bersalah. Ada komunikasi. Kemudian kasus yang kedua, nah ini yang menurut saya berhasil. Yuli. Nah, jadi Yuli itu kebetulan kemudian ada orang tuanya datang ke sini, dia mau ngambil uang, sebentar, Bu, senengan. Kebetulan Yuli ada masalah, dia pas PKL sering tidak masuk, pas di sekolah juga, dia santai sering sakit. Baiknya sakit, tapi karena sering sakit, setelah telusuri sakitnya itu karena sering kesiangan, gitu ya, rasanya setiap kesiangan tapi rasanya sakit. Kemudian kenapa dia kesiangan, main game dan sebagainya, ada masalah dengan orang tua dan sebagainya. Sama saya pakai langkah-langkah tadi menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai Yuli merasa, saya udah gagal nih, udah menuju saya gagal. Nah itu yang akan menghambat. Kalau sudah dia puncak dirinya gagal, tidak akan ada perkembangan. Nah, kemudian saya disadari bahwa ya kamu lakukan itu sesuai nggak? Nanti lengkapnya boleh dilihat di YouTube ya. Nah terakhir baru di solusinya kumaha tuh. Nah kebetulan ada orang tuanya, jadi dia rasa kesian nanti kumaha. Argumen lah doang deh. Jadi tidak seperti tadinya. Ya setengah jam sempat ngomong gula ini. Gitu. Jadi tapi di sana adalah benar-benar nyari solusi. Ini solusi bukan dari saya solusinya, tapi dia
bisa dengan orang tua. Dan mungkin ini salah satu faktornya Pak KS, karena ada keterlibatan orang tua, bisa gimana ya? Yuli itu sekarang justru paling rajin, datang paling awal. Dulu Neila dan Eci, masa Pak Eris, Neila dan Eci yang paling rajin. Justru Rama kalah oleh guru-guru dalam paling awal dan sebagainya. Nah, alhamdulillah gitu, ini salah satu hasil. Banyak faktor, mungkin nanti bisa disebut. Salah satu yang terutama mungkin karena ini ada orang tua. Jadi kita kan di sini hanya berapa jam kami sering Yuli dengan 9 menit. Ya, tapi ketika di rumah ada dorongan orang tua, maka apa yang dia memang sekarang manusia itu kan niat pun saya, tapi ketika praktek kalau tetap. Jadi motivasi itu sebetulnya bukan berarti kita tadi bahas ya motivasi internal, motivasi eksternal. Bukan berarti saya internal mukul, itu daya setan. Daya setan dia masuk orang. Jadi ketika saya terserang subuh deh niatnya hanya udah gitu. Tapi dalam hal tertentu yang sama setan oke. Tapi ketika ada istri yang mengingatkan, ya kita ingatkan lagi. Jadi sebetulnya saya agak mengoreksi teori yang tadi kan. Kalau yang tadi eksternalnya salah, harus dari dalam diri. Yang saya alami setelah praktek, tetap memang awalnya harus dari internal, tapi eksternal ini butuh untuk pengawasan. Soalnya kita bermusuhna ya dua. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan terkait dengan materi biaya positif. Ya, sebetulnya masih ada satu lagi materi. Masih ada waktu nggak ya? Masih anak-anak ya? Bapak yang oke ya? Nah tadi disinggung-singgung tentang keyakinan kelas. Nah jadi sebetulnya kita di sekolah ini mungkin Pak saya sudah mulai beralih dari peraturan sekolah ke keyakinan kelas. Peraturan tetap ada, tapi di kelas itu harus ada keyakinan. Jadi keyakinan itu sebenarnya sama-sama saja sebagai patokan dalam bertingkah laku. Ya, kan harus ada aturan ya. Hanya saja kalau kesepakatan kelas itu tadi, jadi si aturan-aturan tersebut itu bukan hasil doktrin, tapi hasil kesepakatan. Dan jangan khawatir ketika aturan muncul dari anak, tetap anak juga pada fitrahnya baik ya maksudnya. Ketika dia dimunculkan fitrahnya, maka ya keluar dia pilihnya yang baik-baik. Kalau ini ada di bagi sebenarnya namanya rasa bentuk ya. Kalau mereka mengatakannya rasa ya. Tapi kalau dalam Islam betul tadi jadi ada fitrah. Ya. Fitrah itu punya potensi baik. Ya. Nah itu yang dikembangkan yang kita yakin. Nah, kebetulan Ustaz, jadi di materi ini juga sebenarnya kalau durasinya panjang saya bahas juga tentang tabula rasa. Jadi kan ada teori bahwa anak itu sama kertas kosong. Kita bisa menuliskan apapun, kita bisa menanamkan apapun, tapi sebetulnya nggak bisa. Kita hanya bisa menumbuhkan apa yang sudah ada. Karena setiap manusia itu ada fitrahnya. Nah, ini sudah dikoreksi Ustaz jadi salah tabula rasa itu. Nah, jadi ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas ini sifatnya memaksa, mendoktrin. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari keyakinan anak. Dan kata-katanya juga jadi kata-kata positif. Misalkan anak-anak misalnya selalu aturannya misalnya sekolah, kalau mengambil buku harus kembalikan ke tempatnya. Nah, itu kan kalau dalam bentuk peraturan poinnya udah kita bikin kata umumnya saja, tanggung jawab. Tanggung jawabnya berarti bukan hanya buku saja, sampah, sepatu dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu gak akan nge-break seperti aturan itu, tapi berupa nilai-nilai yang semua sebetulnya orang akan mengakui bahwa itu adalah penting, itu adalah benar. Nah, nanti misalkan ini keyakinan kelas, jadi teknisnya adalah ketika ingin membuat keyakinan kelas, tetap silakan anak-anak, kamu mau seperti apa kelas ini? Aturan apa yang harus ada? Ya, lalu aturan, Pak, tidak boleh mensontek, Pak, tidak boleh dan sebagainya. Ya sudah, itu kan keharusan tuh. Bayangkan kalau harus, tapi kita dijabarkan ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bentuknya adalah umum, tidak mensontek, tidak berbohong, itu adalah jujur. Ya udah, keyakinan kelas jujur saja. Jadi ketika anak ada yang mensontek,
bukan kamu sontek ya, kamu salah, enggak. Tapi tadi tanyakan dulu kenapa, stabilkan dulu identitasnya. Bukan jangan dicap kamu mensontek. Jadi tertanam dalam jiwanya, dalam jiwa awal sadar, saya teh tukang nyontek, saya teh jujur. Maka itu mungkin namanya teori saya, orang-orang dewasa kita itu korupsi itu adalah kenapa korupsi tidak jujur, karena memang sudah ada di dalam bawah sadarnya itu ya, bahwa saya tidak jujur gitu. Jadi jadi mengucap gitu, janganlah saya memang kembali itu dalam sikan Karena dia nggak biasa. dia jadi kebiasa ada saya nanti bahas lagi biasa tuh jujur. Jadi ini evaluasi bahwa sudah dicap, jadi dikasih label, dan secara tidak sadar label tidak jujur itu menempel di alam bawah sadarnya. Dan dalam keseharian budaya itu, karakter itu muncul dari alam bawah sadar, kebiasaan itu. Contohnya tepat waktu saja. Nah sebetulnya pasti orang sadar kiranya tepat waktu, tapi dalam kebiasaan mah. Jadi karakter itu munculnya bukan dari pikiran sadar, tapi dalam bawah sadar. Dan bawah sadar itu awalnya dari perilaku yang dibiasakan, berawal dari keyakinan, diterapkan keseharian, dibiasakan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, bangun subuh itu kalau sudah jadi karakter tanpa alarm, tanpa apapun bisa. Dan bukan karena niat, kadang-kadang niat bisa jam 5, tapi kalau belum jadi karakter, belum terbiasa, anggar alarm itu tempaan, di baju tempaan, paling kucing. Ada yang harus pakai kucing. Jadi itu Pak KS. Jadi nanti mungkin bisa lebih lanjutkan karena kalau ada waktu yang lebih luang, mungkin bisa kita bagaimana cara diarahkan ini. Tadi kembali ke praktek saya nya di rumah. Bisa dilihat lengkapnya di YouTube nanti saya. Ya, semangat. Terima kasih. Mohon maaf bukan bermaksud menggurui. Ini hanya berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan atas pemaparannya sehingga memberikan beberapa penjelasan yang akhirnya menjadi kita tuh merasa oh ya harusnya begini, harusnya seperti ini. Sedikit pencerahan. Selanjutnya sesi diskusi apabila ada masukan dari Bapak Ibu atau tambahan. Saya sedikit ya. Terima kasih Pak Burhan tadi pencerahan yang mudah bisa membuka keyakinan kita gitu ya. Artinya keinginan kita untuk mau melakukan sesuatu yang baru di dalam hal menangani permasalahan yang ada di peserta didik kita. Satu kata kunci yang memang di dalam budaya positif itu adalah menanamkan keyakinan di dalam diri peserta didik bahwa kesalahan itu tidak terjadi, tapi bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki gitu. Dan setiap manusia itu pasti ada berbuat salah, tapi setiap manusia itu diberikan akal juga untuk menyadari kesalahan dia yang tadi bisa diperbaiki. Itu yang harus kita munculkan di dalam tindakan kita kepada peserta didik. Saya juga kadang-kadang masih tidak bisa melihat hal tersebut, yang menyadari hal tersebut. Ya terkadang kita itu kebawakan oleh emosi, ya. Emosi kita itu yang hal kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, saya berharap juga Pak Burhan, hal ini nanti kita coba rancang bersama. Jadi ya kita kembali Pak Aryo yang sudah dengan Pak Ibu yang sudah selesai. Mudah-mudahan Bu Mirna juga nanti masuk. Ya karena sekarang Bu Rena sampai atau sekarang? Bu Eka. Bagus sekali bisa masuk ya. Sehingga masih lagi dua kita. Tiara mendaftar tapi tidak. Soalnya gini, kalau ini kita lakukan, ini menjadi langkah awal. Langkah awalnya adalah pada saat kita tahu ajaran baru sebagai wali kelas,
mengumpulkan siswa di kelas kita semuanya, ya saya berharap ini dimulai dari wali kelas gitu. Artinya meminta keyakinan mereka mau bagaimana kelas ini ke depan, mau belajar bagaimana, sehingga komitmen itu ditulis bersama-sama, kemudian ya kita sepakati dan ditandatangani lah, dan itu kita tempelkan. Dan saya sudah rasakan itu anak saya yang lagi sekolah di SMA Darut Tauhid, begitu mereka baru masuk, begitu baru masuk ya, datang ini, mereka itu disuruh tulis di pintu masuk itu, apa cita-citamu ke depan sekolah di sini, apa yang ingin kau target, ingin jadi apa gitu nanti begitu mau masuk kemana kan. Nah, kemudian bagaimana cara kamu memenuhinya, ya belajar. Jadi pada saat anak itu malang, itu aja ditinggalkan deh. Nah, ini kamu punya cita-cita dulu yang sudah kamu tulis, bagaimana masih mau dikerjakan atau tidak gitu. Tidak apa-apa, nanti kita fasilitasi, ya barisnya pasang banner lah. Oh iya. Bannernya itu ditulis namanya, saya ingin komitmennya apa, saya komitmennya apa. Kemudian tanda tangan tempelkan di belakang kelas, di belakang. Jadi begitu anaknya salah nanti, tinggal kita panggil. Sadarin bola itu maksudnya masih mau dilaksanakan komitmen dia. Nah ini belum dilakukan oleh semua sekolah. Belum dilakukan oleh semua sekolah. Saya berharap kalau ini kita jadikan satu hal yang positif kita lakukan di diri kita, ini menjadi bentuk tanggung jawab. Jadi bukan hanya anak saja yang tanggung jawab, bukan hanya kita saja yang tanggung jawab terhadap kelas kita, tapi anak sudah punya tanggung jawab dengan keinginan dia untuk menjaga kelas dia. Kalau kita buka secara umum kan, kalau ini tapi per kelas saja. Nah, saya mau bagaimana di kelas saya nanti ini selama 1 tahun ke depan. Bisa aja tiap kelas itu beda-beda. Bisa saja. Kemauannya. Jadi tidak bisa keras Pak Eris dengan keras Bu Mutiara tidak akan sama komitmennya. Berdasarkan anak nanti. Nah, hal ini nanti coba berulang kita rancang bersama, kita lahirkan menjadi komitmen wali kelas dengan anak didiknya. Nah, mudah-mudahan untuk mengurangi lah. Harapannya mudah-mudahan kayak itu menghilangkan kebiasaan anak yang tidak terkontrol. Ya, walaupun saya sekarang ini Bapak dan Ibu lagi punya, ya nanti kalau ini saya lagi punya mata-mata di kelas ya, yang melaporkan keadaan kelas setiap harinya, yang guru masuk jam berapa, apa yang dia lakukan, kan? Ya, walaupun sebenarnya itu memaksakan, tapi saya berharap mudah-mudahan menjadi sadar. Ya. Jadi nanti saya akan buka nanti di November jalan anak yang saya minta laporannya ini. Jadi saya minta jam ke-1 misalnya jam 1-2 Bu Resna harusnya masuk di kelas 10 AP1. Tapi datangnya harusnya masuk setengah 8, datangnya jam 8. Saya tulis jam 8 masuknya. Datang di kelas apa yang dilakukan Bu Resna? Apakah cuma duduk langsung buka HP? Apa langsung masuk bicara dengan kalian? Kalau datang cuma langsung buka HP, tidak memperhatikan kalian, tulis buka HP. Kalau datang dia cuma ngasihkan catatan, kemudian dia keluar, tulis. Tapi kalau dia datang mengajar, kalian rasa nyaman dengan mengajarnya, jangan ditulis. Berarti bagus dia. Tulislah yang negatifnya dulu. Coba kelas yang kita kan bahasa kan tidak bisa keliling setiap kelas kan melihat. Nah, saya sudah pegang semua. Tapi wali kelas tolong jangan diintervensi ya mata-mata saya. Mereka diberikan kuota. Nah harapan saya ini bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu yang hadir hari ini ada beberapa orang ini semua wali kelas ini ya. Wali kelas. Nah ini kan bisa kita jadikan komitmen awal kita ingin kelas pertama kelas kita dulu. Nanti kalau kelas kita sudah ini Bu Cita misalnya Bu Cita dari kelas sudah lama di Bu Cita ya masuk kepada komitmen pembelajaran Bu Cita gitu kan. Ya kita bikin asesmen di awal. Seharusnya kalau misalnya evaluasi seperti ini Pak benar belum. Anak saya juga begitu mereka begitu dia nilainya kurang bagus di Darut Tauhid itu gitu nilai kurang bagus dipanggil anaknya dengan orang tua tuh kamu pilih dulu kita mau masuk ke sini
ini yang harus kamu siapkan. Bagaimana? Masih mau semangat ngejar cita-cita ini atau bagaimana gitu? Mau dirubah? Ditanya begitu oleh guru BPD. Karena komitmen dia sebenarnya ini sudah dilakukan dalam satu pikir. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak KS. Terima kasih untuk masukannya. Adakah yang lain tambahan diskusi atau hal yang lainnya dari Bapak Ibu sekalian? Ya, bahas sedikit. Boleh Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin Ini ada satu inspirasi yang kita sampaikan ke Bapak dengan Muhammad kaitan dan Islam ya, terutama bahwa ada ulumuddin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, membawa potensi yang baik ya, kecenderungan termasuk sekalipun orang Yahudi yang sekarang pun kecenderungan yang baik. Bahwa Iwahawi dan ini kalau Yunasir ini orang tuanya lah kemudian membuat dia Yahudi atau Nasrani. Ini kalau kita pahami secara luas dalam artian lingkungan. Jadi pendidikan itu bentukannya, kalau dulu ada satu profesor pendidikan Sukarman Dasir mengatakan bahwa guru yang paling tidak bertanggung jawab adalah lingkungan katanya. Memang kalau melihat di kita banyak bisikan kita anak-anak itu tuh, secara intrinsik yang paling kuat kalau itu berhenti sampaikan luar biasa tuh. Jadi memang yang paling kuat di secara intrinsik ya Pak. Jadi dari diri anak itu sendiri gitu. Kalau melihat sejarah manusia seperti Nabi Adam ya, begitu dia pelanggaran itu banyak bisikan-bisikan itu ada dari istrinya kan, meminta gimana skenario Allah ini ya. Suami memberi jodoh istrinya ini, bahkan di dalam riwayat tidak satu kali itu didatanginya itu. Siti Hawa yang kedua direkatek lah gitu. Ini lingkungan yang luar biasa. Ya. Nah tadi ada kaitan dengan yang eksternal itu tadi ya. Mungkin kita memperlakukannya sebagai alat saja mungkin yang baik. Jadi tidak menjadi hal yang sangat pokok di mana itu dikuatkan loh. Di eksternalnya guru anak begini gitu. Yang paling kuat sebenarnya itu di diri sendiri. Memperlakukan sikap kita mendisiplinkan, menegakkan, menghukum, memberi motivasi berbentuk hadiah itu bagaimana, tapi sifatnya sebagai antar bahan sebagai alat pendukung saja. Mungkin sebagai ya, ada tadi satu yang paling sangat menguatkan mungkin untuk kita juga kayak kamu jadi Pak Burhan kesepakatan Pak. Jadi kesepakatan jika di bumi dia kapura ya anak boleh bangun jam 9 bangun kan ya pokoknya subuh mau bangun ya, begitu dibangun nanti ambil. Mungkin itu karena salah satunya ada kesepakatan seperti itu mungkin termasuk di dalam kelas mana bisa kita dikembangkan. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak, yang masalah kesepakatan barusan sama lingkungan Pak. Ini kasus yang saya alami sendiri nih Pak, yang berhubungan 9 naga itu yang sering kabur-kaburan. Jadi mereka itu kenapa sering keluarnya itu entah karena udah candu atau apa, katanya keluar itu pengen ngerokok aja, cukup sahabat apa aja tengah rokoknya dia sih. Ya memang entah gimana caranya, maksudnya kita tahu lah masalahnya apa, yang cuman yang jadi permasalahan yang namanya rokok kan untuk nyari solusinya agak lumayan pusing juga gitu, maksudnya kalau diperbolehkan nggak mungkin intinya gitu. Iya, jadi ada pertentangan, makanya kemarin juga pernah ngobrol sama anaknya itu lupa aja gitu, nanti nyari misalnya nyari tempat untuk misalnya dibuatin apa yang sahabatan sekalian tungtung gitu.
kadang-kadang kayak gitu yang saya alami sendiri gitu yang sembilan orang itu yang kemarin itu gitu. Kalau saya negatif, kalau Pak kan kita sebetulnya guru itu jangan sampai jadi apa ya, dengan beban tuh ya. Jadi kompleks sekali. Jadi yang tadi itu simpel dah. Jadi sebetulnya masalah harganya itu adalah kompleks itu. Buktinya saya dari 3 kasus dari 10 orang yang saya tangani belum sukses dengan sisi itu. Ada hal lain. Tapi meskipun demikian, hal positifnya adalah ketika menggunakan diskusi ini meskipun gagal, anak kan ada yang disuruh beres, ada yang disuruh berjemur, ada yang berjemur. Tapi yang saya rasakan ketika anak berjemur itu, saya juga saya ikhlas, jadi santai gitu. Terus dia juga ketika dijemur, dia menyadari oh jemur teh gendap gitu kan, gitu. iya Ya, jadi karena emang keseriusan musuhnya dari dia, bukan dari saya. Ketika kamu itu cuci bener, pasti dengan hati kamu jangan. Itu jadi untuk mencegah itu, jadi minimal langkahnya. Adapun hasilnya ya usah kembali kita hanya berikhtiar ya, jangan menggunakan hati mah. Yang penting kita sudah menggunakan ikhtiar yang benar, hasilnya ya diserahkan lagi karena banyak faktor. Kecanduan beda lagi pengakuannya. Kalau kecanduan itu niat itu nggak akan cukup kalau sudah kecanduan, ada faktor lain untuk pengobatan gitu ya. Ada hal lain, tapi minimal kita berikhtiar lah. Dan dalam ikhtiar itu kalau kita memakai cara yang benar, tidak akan ada dampak negatif. Anak jadi dia negatif, minimal dia sudah sadar ada keinginan berubah. Jadi dia tidak ada cap dalamnya, saya ada nakal. Itu yang menjadi mental. Kemudian ketika dia dihukum pun muangnya jeremat apa helan. Jeremat tapi kamu langsung kamu bilang pasti ada. Tapi misalnya di mana kata iyalah hakena itu penting kalau yang berasa. Pak Guru dia cenang muntah sehari makan sok ya jubur we. Oh, pasti jam 1 bayar kelas. Orang misalnya kecanduan mah dan nggak pakai logika ya. Misalnya gini, sedikit ada ingin tahu itu kayak gini Pak, dirinya itu udah merasa itu salah, itu merasa salah, itu harus diperbaiki, tapi motivasi eksternalnya itu lebih kuat Pak. Kayak 9 orang itu, yang 9 orang itu yang 8 orang itu kayak gitu bakal gitu ya, kayak kita. Jadi ketika anak itu udah merasa bersalah di segitiga retribusi itu, jadi balik lagi ke kebiasaan yang sebenarnya itu. Jadi mengatasinya itu bagaimana gitu Pak, kalau misalnya udah merasa bersalah nih, tapi motivasi eksternalnya itu lebih kuat bagaimana? Ya, kalau saya mah ya udah gitu. Jadi kita jalani saja. Yang jelas kita pakai proses yang benar saja. Yang dinilai oleh Allah itu kan prosesnya ya prosesnya. Jadi kita jalankan saja prosesnya. Yang jelas ketika kita menjalankan proses yang baik, meskipun tidak tercapai target, tapi kalau prosesnya sudah benar, udah benar. Dan ya tadi mengatasi tadi. Jadi ketika kalau kita langsung pakai hukuman, dicoba kan disuruh seberapa kali kita kan kan? Ya. Atau nanti dengan restriksi tidak menjamin berubah. Tidak menjamin berubah. Bahkan saya kira kalau sudah masalah kecanduan nggak akan berubah tetap. Tapi minimal sudah kita menggunakan proses yang benar. Dan prosesnya itu. Cuma pas dari aman. Dan saya ingat Ustaz kata-kata Pak KS Pak Priyatna. Sampai orang ikhtiar, dia bingung berubah nama lain-lainnya. Berubah nama. Tapi nanti berubah dia setelah dewasa itu bukan instan, tapi adalah salah satu mulai ada jasa kita di sana. Jadi jangan harapkan perubahannya instan gitu. Bisa jadi saudara mungkin di sekolah, tapi di sanalah kita punya. Pengen sekolah baru lagi Pak. Belum finish. Tadi
atau tukang kopi salah bikin yang mah di beban. Ya. Ya kan orangnya jangan mereka ngapun. Mahal. Sampai orangnya Pak, bisa orang tipes sama nunggu. Nah, ini lagi setelah Ayo, kita bangun. Kita munculkan yang slide 7 tentang kebutuhan dasar, Bapak. Tentang kebutuhan dasar. Nah, ini dulu. ya Sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebutuhan dasar manusia. Dan itu untuk memenuhi ini sebetulnya yang pernah saya sedikit membaca ya. Jadi ada kutipan, jadi luka batin seseorang itu ditimbulkan itu dari rumah. Jadi kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itu kan menjadi luka yang tadi mendorong dia untuk salah menyalahi aturan atau dia dengan hal-hal yang tidak biasa yang tadi mungkin apa sih hal yang baiknya itu dia tahu itu, tapi dia terdorong ke arah yang buruk itu karena tadi mungkin ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sebetulnya itu pengaruh besar orang tua ya, pola asuh orang tua itu ke anak yang blocking mental block itu ternyata dari orang tuanya Pak, dari orang tuanya datang ke sekolah itu kita ya kan udah anak itu mentalnya seperti itu gitu. Jadi betul kalau dipikir sejarah ini kan bikin darah tinggi benar. Apalagi kan kita pun pengajar ya Pak, kondisi di rumah misalnya kita profesionalitas dituntut untuk mendidik anak itu dengan dengan perasaan harus selalu positif, fresh, happy gitu. Ternyata kadang di rumah juga kita dan itu pengaruh kita mengajar ke anak. Kadang ada beberapa yang misalnya murah marah justru melampiaskannya ke anak didik kita. Di rumah ke anak misalnya sampai ya kan di sekolah justru itu. Jadi Pak kompleks sangat kompleks yang permasalahannya sebetulnya. Saya pun baru berapa tahun mengajar itu jadi pemikiran yang emang bagaimana sih mau perlakukan anak yang emang harus dia itu tumbuh dari rasa tadi penghargaan kasih sayang kebebasan itu dia terdapat semua gitu. Jadi kan ketika kita mengendalikannya atau memanajer dia itu mudah gitu. Ya karena tadi mengendalikan kan susah. Tadi mungkin tapi memanajernya itu mudah gitu misalnya. Nah ini dulu jadi harus apa sih ke orang tua teh? Ya tapi kan orang tua kadang jangankan orang lain saya juga kan menyerahkan anak ya kan ke guru ke pendidiknya gitu. Mangga silakan mau diapain itu saya mengikuti gitu aturan ini. Iya karena itu nah yang harus kita pahami itu misalnya kerjasama dengan orang tua mungkin ya ada nggak sesi misalnya kan kalau masyarakat kan kita hanya menyampaikan apa sih secara global visi misi sekolah dan program-program sekolah gitu, tapi pernahkah kita sekolah mengadakan sharing dengan orang tua masalah ini kan biasanya cuma sedikit ya di rapat itu disisihkan gitu. Nah tidak bisa apa dibangun ya. Intinya kan yang unik. Saya yakin faktor tentunya adalah ketika dia punya keinginan niat untuk tidak pengungsian, orang tuanya yang memastikan dia menjalankan apa yang dia niatkan. Jadi ya otomatis si prosesnya berjalan. Itu jadi internal. Karena kan namanya iman nggak usah naik turun iman. Nah, ketika turun punya kelihatan. Saya pernah menyelesaikan masalah anak ya Pak, memotivasi anak yang memang di rumahnya tuh Pak dia broken home, terus dia pulang dari sekolah jam sabaraha oge, yang ditanya ke orang tuanya misalnya pulang jam sakit emang libur atau misalnya dipulangkan gitu, ditanya Pak. Kita kebutuhan. Nggak ditanya gitu Pak, jadi diabaikan dia dianggap udah pulang gitu. Orang tuanya sampai penasaran bertanya kenapa dia pulang sebelum waktunya jam pulang. Ingat aja kalau nanti hayang ditanya. Iya Pak, sampai seperti itu dia nangis sesedukan sampai banjir air mata gitu ya. Tapi ternyata karena mungkin tadi perhatiannya tetap masih kurang ya, dia kasih sayangnya kurang. Hanya seminggu masuk Pak gitu ngepeknya itu nanti gitu lagi gitu. Iya, itu yang saya alami. Ya doakan saja
orang mah tegur panis doakan jadi guru. Itu doa terbaik. Ada gitu mana ngajar orang adu awe orang di masjid Pak. Produk para dago, hasil doa cara doakan si jadi guru ini ada jadi guru ya. Asal ini guru mah buku jadi guru matematik. Ya. Dia pengalaman ya Pak. Pengalaman dari di 2019 kan kata Adrian ya. Saya teh suruh anak-anak tuh cara mencari permasalahan anak-anak ya. Suruh nonton ada film Inside Out tentang 5 emosi dasar manusia, ada kaitannya sama ini ya. Jadi ada jengkel, ada emosi. Terus saya suruh menceritakan dari pas ingat lahir teh hal yang paling menjengkelkan dalam hidup kalian teh apa. Terus hal yang paling menyenangkan apa? Ketahuan Pak di situ. Dia emang pasti apa yang kalau di rumah teh gitu. Terus yang emang ya banyak lah segala macam. Dari situ bisa kita mendiagnosa apa? Wah memang berkebutuhan khusus ya, dia kan perlu penanganan kira nonton film itu Pak, saya tanya konten saya mungkin bukan hanya siswanya apa mungkin kita juga harus ngerti ke emosinya Pak. Jadi selama ini kita evaluasi, ini kita menghukum teh bukan solusi, itu nambah Iya, masalah. iya Pak. Itu sudah meningkat loh. Ya mudah-mudahan kalau kita pakai solusi ini, walaupun hasilnya tidak instan, tapi kemungkinan besar nggak berhasil. Fakta menyebutkan dari 10 hanya 1 yang langsung berhasil kelihatan hasil. Tapi saya tidak pesimis. Karena ke depan perubahan nama, ya. Bisa jadi perubahan nama saya kata, guys. Ya, saya bisa Pak, tahu saya. Maksudnya harus kita positif thinking ya, belum jenis kan mereka nggak jadi menteri voting Pak. Menjadi gubernur kita Apakah itu jadi apa atau jadi KS, jadi kades. Yang penting memang udah proses yang benar saya ya. Itu Bapak Ibu. Ya, sepertinya waktu sudah menunjukkan 8:02. Waktunya Bapak Ibu masuk ke kelas. Mungkin dicukupkan sampai di sini untuk materi budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Burhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir mengikuti diseminasi ini. Dari kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah sangka dan salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kenapa? Tahu alasannya kenapa kumpulan sekarang? Tidak tahu. Seminar? Tuh kan, belum tahu kan? Jadi kegiatan hari ini adalah belajarnya berupa kegiatan di seminar PKL. Ya. Dan kalian ikut sertakan kenapa? Karena penting 6 bulan ke depan kalian yang PKL supaya ada gambaran. Tapi ternyata kalian yang beberapa teman lain tidak ikut. Ya, alasannya kenapa dulu? Beda dengan dia Bapak menurut saya yang sebelah. Terus sudah bebas di keabi pas itu Bapak ngacet kamu. Pas badai kayak itu kamu terus tahu ya Bapak kita isi gitu. Coba sani. Tadi mah. Pusing ya Pak. Menjadi paling kalau Enak masih sakit? Ya, kenapa? Bukan amat. Hah? Jangan. Ya sudah, ini dikumpulkan di sini. Bapak bukan dalam rangka ini ya. Kalau masalah hukum ya, kayak faktor ahlinya. Pertama, tegaskan dalam diri kalian
bolehlah melakukan kesalahan ya. Semua orang pernah buat kesalahan, ada pernah bolos. Tapi yang tidak wajar adalah tidak ada perbaikan, malah jadi kebiasaan. Itu yang salah. Wajar salah, tapi tidak wajar kalau jadi kebiasaan. Ya. Nah, dikumpulkan di sini, Bapak bukan dalam rekaman di kalian, tapi sama kalian, kurang teh, yang ngerubah jadi benar. Ayah lihat teh, oke. Yang kamu lakukan tadi benar menurut sendiri atau tidak? Tidaknya kenapa? Tidaknya kenapa? Kan ada aturan sekolah tertentu yang pertama apa? Setia dan aktif mengikuti setia dan aktif mengikuti pembelajaran. Setia tidak? Setia tidak? Kalau setia tidak? Jadi kamu beri. Jadi bukan di sini dalam kata ayo kalau barengan. Kalau kalian ingin belajar itu barengan di Bapak. Bapak di pasangan mana? Bapak dikasih amanah oleh orang tua kalian. Ini adalah bagian dari tugas Bapak. Siap tuh? Ada ingin perubahan ke depan? Ayo, kira-kira ada ide nggak? Gimana caranya supaya ke depan tidak lagi terulang? Hah? Yang dilakukan kesianan apa? Jadi solusinya gimana tuh? Pada mau terus-terusan terlambat? Caranya? Caranya gimana? Nah begini, aturan kan keyakinan yang sudah kita sepakati setia mengikuti pembelajaran. Karena ya kalau tidak setia ya gimana belajarnya malah tasnya malah balik, tidak akan benar hasilnya juga. Jadi gimana tuh caranya? Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan kalian? Tidak mengulangi lagi. Jadi ya, silakan pikirkan supaya emak tidak menghambat berangkat sekolah. Pikirkan caranya. Jadi ke depan gimana supaya tidak Jadi lingkungan ngaruh ya. Jadi, jangan bergaul dengan orang yang saya sudah. Oke. Tapi ada niat ya, mungkin ya. Udah. Yang ke poin yang kedua itu ya, siapnya berubahnya. Nah yang ketiga, karena sudah terlanjur, setiap ada kesalahan ada konsekuensi. Kira-kira punya ide nggak? Apa yang bisa menembus kesalahan kalian hari ini? Ya? Oke, Luci, apa Luci? Tadi apa? Tadi ada yang mengusulkan APP 1, Pak. Saya mungkin bios, nggak apa-apa, dijemur aja. Sekarang kita KPI, boleh. Ada ide lagi? Ada apa? Karena kami tidak mengikuti selama 45 menit, ya udah nanti juga pas pulang kita tambah waktunya di 45 menit dan pulang isi dan kegiatan. Ada bebas aja Pak. Hah? Yang masuk akal menurut usahanya. Kalau menurut Bapak yang masuk akal yang usulan kedua, karena kalian tidak mengikuti selama 45 menit, ya udah nanti setelahnya tambah. Kita jam setengah tambah jam Selasa. Arah mayu Pak, iwe. Nah, gini. Paketnya, kegiatannya buat Bapak. Yang jelas kalian ada tambahan kegiatan 45 menit. Ya. Dia. Masalah ya, kalau kita pikir di rumah. Tapi yang harus dipahami adalah ini bukan dengan menghukum, hanya menegaskan bahwa itu menembus kesalahan itu. Ya. Harapannya adalah perbaikan ke depannya. Ya. Oke, ini adalah bukan hukuman tapi beres-beres. Nanti kegiatan bermanfaat, kalian tambahan ada 40 menit. Dia Di UIT pas terus
Iya. Beres itu tambah 45 menit saja. Ya? Selama ini ya baik selama PKL maupun selama ketemu lagi pas pembelajaran, jadi kamu itu hampir tiap dalam 1 minggu minimal 2 hari ayah kadang setelah jadi kita berbincang ini bukan dalam rangka untuk memarahi dalam aktiviti, tapi dalam rangka kita cari solusinya masih ada waktu sebelum nanti kelulusan. Nah, enak. Yuli menyadari nggak? Tidak sih. Kira-kira yang menyebabkan Yuli yang sering tidak masuk apa? Saya gak nyaman seperti itu. Gak nyaman apa? Gak nyaman pas apa? Saya kan tempat nyaman di rumah gak nyaman kenapa? Jadi yang bikin kamu sering tidak masuk itu karena gak nyaman di rumah. Di sekolah. Di sekolah atau di rumah? Ada kalau PKL di sekolah tuh, kalau saya gak masuk di sekolah itu, pas PKL di sekolah orangnya sedikitan, terus kadang orang yang teman-teman lain pada di kantin, terus saya di sini sendiri, makanya saya jarang sekolah. Jadi karena teman-teman kamu nyasar kan? Nah jadi tapi dengan cara gitu kamu menyelesaikan solusi gak menurut Yuli? Dengan kamu tidak masuk, beres itu masalah. Menyelesaikan masalah tidak? Kan tujuannya ini masalah sih ya, tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau Yuli untuk orang lain ada penanganan sendiri-sendiri, atau ada penanganan lain lah, atau mungkin kebantu lah yang Yuli ini. Jadi ini demi kebaikan Yuli sendiri. Menurut ke depan kita akan Yuli kemana? Nah, ya udahlah masalah rumahnya. Jadi evaluasi Yuli kan banyak penyebab masalahnya. Pas PKL bagaimana itu, pas sekolah bagaimana itu. Nah ke depan kira-kira seperti apa hal apa yang bisa kita lakukan menangani supaya tidak bisa dan kan apa usaha yang Yuli lakukan kira-kira? Ya, kalau ke depannya saya juga pasti Ya sekolah ya. Berarti ke depannya kumaha sarana supaya bangun pagi. Yang bikin susah bangun pagi itu kenal? Ngantuk. Yang bikin ngantuk semalamnya tidurnya. Sama tuh pesan kayak kira-kira. Pakai alarm udah udah ada alarm pakai alarm sudah coba pakai alarm berhasil tidak? Oke, alarm bisa. Selain alarm, apa lagi yang bisa kira-kira Mai siapa pesan? Ayo ini. Mata batu duduk batasan mata di kulah tuh kumaha. Sering dengar suara alarm.
diubahkeun satengah diubahkeun ada karena ieu panjang kendal kan ini teh kumaha tadi dirinya ya ini mah kayaknya mah ke depan kita punya potensi itu dari pelajaran termasuk juga saya lah ya tidak pelaksananya kita ke dalam mana ke depan jadi kamu kalau bisa meningkatkan apa angka tidak telat prestasi ya jadi dalam rangka ini bapak ini dalam rangka apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anhar. Saya sangat menghargai Pak Burhan yang telah menangani kasus pelanggaran saya dengan cara berdialog dan tidak langsung menghukum. Saya jadi timbul motivasi untuk memperbaiki diri dan menerimanya dengan ikhlas. Semoga metode ini dapat diterapkan dan dipakai oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti dari kelas 12 APHP. Saya berterima kasih kepada Pak Burhan yang telah berdialog dengan saya untuk mengatasi masalah saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.